Pertempuran berkecamuk, Rusia menyerang habis-habisan. Roket termobarik penghancur paru-paru menghantam Liman. Pertempuran berdarah sedang berkecamuk di garis depan timur Ukraina hari ini, ketika Rusia meluncurkan upaya habis-habisan untuk mengepung dan merebut dua kota utama di Donbas dalam apa yang bisa membuktikan momen penting bagi perang Putin. Pertempuran sengit hari ini sedang berlangsung di selatan, barat, dan utara Severodonetsk dan Lysychansk. Kota-kota bersaudara yang melintasi sungai Donetsk di jantung industri Ukraina, di mana diperkirakan ribuan tentara Ukraina berusaha mempertahankan garis melawan serangan yang meningkat. Roket termobarik penghancur paru-paru difilmkan menghantam Liman 30 mil di sebelah barat kota Senin malam hingga Selasa, ketika pasukan Moskow menyerbu ke pinggiran dalam upaya untuk merebut salah satu benteng terakhir Ukraina yang tersisa di tepi timur sungai, membuka jalan bagi gerakan menjepit ke selatan. Sementara itu, roket juga menghantam kota Bakhmut dan Soledar saat tentara Rusia berjuang untuk menguasai kota Vasilivka dan merebut Svitodarska, membuat para pembela Ukraina mundur dan menggerakkan lengan penjepit lainnya dengan mantap ke utara. Itu berarti jalan raya utama yang membentang antara Bakhmut dan Severodonetsk atau Lysychansk sekarang berisiko terputus. Kehilangan jalan akan mempersulit Ukraina untuk memperkuat pasukan lebih dekat ke garis depan, di mana pertempuran juga sedang berlangsung di pinggiran Severodonetsk. Lapor Daily Mail 24 Mei 2022. Jika Rusia dapat merebut kota-kota tersebut, maka Putin dapat mengklaim bahwa ia memiliki kendali penuh atas provinsi Luhansk, salah satu tujuan utama dari operasi militer khususnya. Sementara juga membuka jalan untuk serangan ke Slovyansk dan Kramatorsk yang tersisa, benteng di provinsi Donetsk. Menangkap kedua wilayah secara keseluruhan akan membuat Rusia mengendalikan seluruh Donbas, yang sekarang secara sinis diklaim oleh para jenderal Putin adalah tujuan mereka yang sebenarnya, dan dapat melihat sebagian besar militer Ukraina dianiaya atau dihancurkan dalam pertempuran. Putin kemudian dapat menuntut perdamaian, berharap Kiev akan terlalu lemah untuk melawan. Tetapi kegagalan berarti Rusia dipaksa untuk menyerah pada semua kecuali tujuan perangnya yang paling sederhana, menumpuk penghinaan baru pada Putin setelah menyerah di Kiev dan Kharkiv dan menempatkan kelangsungan hidup rezimnya dalam keraguan. Sekutu terdekat Putin hari ini bersumpah bahwa mereka berada di Ukraina untuk jangka panjang, dengan mengatakan bahwa pertempuran akan berlanjut sampai semua tujuan telah tercapai, tanpa menguraikan dengan tepat apa tujuan mereka. Sergei Shoigu, sekutu lama Putin dan Menteri Pertahanan, mengatakan kepada mantan pemimpin Soviet dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, "Kami akan melanjutkan operasi militer khusus, terlepas dari bantuan besar-besaran Barat kepada rezim Kiev dan sanksi terhadap Rusia." Dia menambahkan bahwa upaya Moskow untuk menghindari korban sipil tentu saja memperlambat laju serangan, tetapi ini disengaja. Secara terpisah, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolai Patrushev, mengatakan bahwa serangan Moskow akan berlangsung selama diperlukan. "Kami tidak terburu-buru untuk memenuhi tenggang waktu," kata Patrushev kepada surat kabar Rusia Argumenty Effekti dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa.